بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قد قال تعالى في آية الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Hakul Yakin, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita bersanjungkan kalimat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimahullah, lanjutkan taklim kita pada malam ini, melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Furqan di ayat 12. Surah Al-Furqan di ayat 12 yang diawali dengan kalimat idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan sebab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu ini. Terutama ampunan ini kita juga mohonkan kepada Allah untuk ayah dan ibu kita, orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka dari alam bangsa. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahan yang Allah dan terima amal ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan hak, dengan azab akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi rezeki yang hebat, dihasilkan semua maksud dan tujuan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah Rasulillah, berberkati ma'rifat dan tafsir wa bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, hadirin, silakan diperhatikan surah Al-Furqan, surah yang ke-25 di ayat 12.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah za remuk suaranya, tapi tidak pecah. Jangan sampai dibaca ija, bukan ija, tapi Idza ra'atkum min makanin tanwin ketemu huruf ba. Tentu kita hafal ikrar. Namun cara membacanya jangan menekankan kepada huruf ba 100% sehingga timbul suara mim 100%, tetapi ada ikhfatnya. Makanin ba'idin sami'u laha taghayyuran wa zafira. Wa idza alqu minha makanan ضيقا قرنين دعوا هنالك ثبورا. Da'au bukan da'u, tapi da'au hunalika thubura. Bukan sin. Hati-hati membaca maksudnya dulu. Bismillah, bismillah. Kalau pakai shin maka artinya bukan atas nama Allah, bukan dengan nama Allah, tapi bismillah. Racun, berarti dengan racunnya Allah. Maka umat Islam tidak boleh memberikan salam kepada orang kafir atau menjawab salam dari orang kafir, karena pada hakikat orang kafir itu tidak mengucapkan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Bismillah, racunnya Allah. Atau terlalu tipis, bismillah, bismillah berarti dari kalimat ismul, maka artinya juga bukan dengan nama Allah tetapi dengan dosanya Allah. Hati-hati. Wajar hadis Nabi Muhammad mengatakan kam min qari'in al-Qur'an wal Qur'an yal'an. Banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknat yang membaca. Karena perubahan makna di dalam Al-Quran rata-rata itu bukan sinonim tetapi antonim, lawan katanya. Seperti alhamdu semua puji, dan kalau dibaca alhamdu semua kelemahan atau kematian. La tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan katsiran. Seperti katsiran. Kalau dibaca katsiran dengan besar maka maknanya banyak. Tapi kalau dibaca dengan sin katsiran maka maknanya pecah belah, kasar. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Dari awal pembacaan sampai ayat 15, ayat-ayat ini diakhiri dengan man iwan. Zambira, subura, kasira, wa masira. Itu mat iwan. Mat artinya panjang, iwan dapat tukeran. Tukeran dari mana? Dari tanwin.
Karena di dalam tulisannya mata kita jelas melihat di situ adanya tanwin. Tetapi dalam pembacaannya kuping kita mendengar, bukan mendengar suara tanwin, tetapi mendengar suara mad. Maka mad itu dapat pengukuran dari tanwin disebut mad iwad. Kalau di awal kalimat disebutnya mad badal, di akhir kalimat mad iwad. Lahum fiha ma yasha'una khalidin kana 'ala rabbika wa'dan mas'ula. La banyaknya hanya dua orang. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna bukan min, tapi min lebih banyak diwakil. Suara hurufnya suara huruf n. Min dunillahi fayaqulu a'antum adlaltum ibadi. Adlaltum, jangan sampai dikol-kolakan, karena Allah bukan huruf kol-kolan. Fayaqulu a'antum adlaltum ibadi. Baik, ini sampai di situlah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada kesempatan malam ini. Silakan perhatikan sekali lagi akan saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuran wa zafira. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم
Di ayat 11 Allah menjelaskan, bal kadzabu bis-sa'ah, tapi mereka masih tetap saja mendustakan, tidak percaya, menganggap bohong adanya hari kiamat. Atau yang percaya pun setengah hati, karena mereka merencanakan akan membuat pesawat yang nanti gempa ketika bumi kena kiamat, mereka dengan pesawatnya terbang ke planet lain. Dikiranya kiamat itu cuma bumi aja tadi. Kiamat itu bukan planet bumi saja, semua planet di dunia ini yang namanya dunia itu pasti ada. Mau pergi kemana, mau ngumpet kemana. Nah, bagi mereka yang semacam itu, apalagi bagi mereka yang berprinsip reinkarnasi, tidak ada kiamat, mati ini pasti hidup lagi, kehidupan yang kedua itu disesuaikan dengan amal perbuatan kehidupan yang pertama, apalagi orang yang semacam itu. Orang-orang yang semacam itu kata Allah, wa'adadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira, dan aku siapkan bagi orang-orang yang mendustakan kiamat sa'ira, itu neraka sa'ir. Apa neraka sa'ir ya wilayah? Naron rusak alatan, neraka yang sangat dipanaskan, mustadatan, yang sangat amat panas. Coba Bapak bayangkan, ini janji Allah. Neraka akhirat itu, api neraka itu adalah api sa'ir yang paling panas, neraka yang paling panas. Berbicara yang paling panas berarti ada api yang normal, tidak sepanas neraka sa'ir. Api yang normal ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk meminta api kepada malaikat Malik, sang penunggu neraka. Datanglah Jibril minta izin kepada malaikat Malik untuk mengambil api buat modal ada di dunia, buat keperluan ada di dunia. Kata malaikat Malik, sesuai dengan perintah Allah sebesar apa? Tuan Jibril diperintah mengambil api neraka dari saya. Kata malaikat Jibril, sebesar biji kurma. Kata malaikat Malik, tidak salah. Ternyata bukan tidak salah kekecilan. Saya pikir tadinya di sejarah itu malaikat Malik bertanya, tidak salah kekecilan, kan kecil banget sebesar biji kurma. Apa kata malaikat Malik? Salah kali Tuan Jibril. Enggak, ya Allah, itu saya tidak izinkan kalau Tuan Jibril mengambil api neraka itu sebesar biji kurma. Kenapa? Karena kalau Tuan ambil sebesar biji kurma lalu dibawa ke alam dunia, maka pasti bumi langsung terbakar hangus dan tidak tersisa. Bayangkan, seandainya malaikat Malik mengizinkan malaikat Jibril membawa api neraka ke dunia sebesar biji kurma, malaikat Malik yang berkata, maka bumi akan langsung hangus tak tersisa. Saya sih tidak tahu kata malaikat Jibril, ini atas dasar perintah. Coba kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, ya Allah, saya tidak diizinkan membawa sebesar biji kurma. Kata Allah, coba setengahnya. Datang lagi Jibril menghadap malaikat Malik, minta setengahnya. Kata malaikat Malik, kalau Tuan Jibril membawa api neraka sepotong biji kurma, seukuran sepotong biji
Kembali lagi malaikat Jibril menghadap Allah dan Allah izinkan malaikat Jibril mengambil api sebesar semut merah. Segede apa sih semut merah? Kadang di badan kita cuma terasa gatal aja, bendanya, hewannya nggak kelihatan sebesar semut merah. Disepakatilah oleh kedua pihak antara Jibril dan malaikat Malik, dibawa oleh malaikat Jibril ke muka bumi, diletakkan di sebuah gunung batu, ternyata gunung Angus sebesar semut merah. Ternyata gunung itu dan sekelilingnya angus, batu-batunya hancur angus. Akhirnya diskusi lagi dengan malaikat Malik. Coba kata malaikat Malik, direndam dulu di sungai, api direndam. Nah setelah angus gunung batu itu angus, malaikat Jibril nggak ngambil yang api asli di neraka, nggak diambil, yang pusatnya nggak diambil, yang aslinya nggak diambil. Yang diambil oleh malaikat Jibril rasa panas yang nempel di batu bekas bakaran tadi. Hanya sisa panas yang nempel di batu di bekas dibakar tadi. Setelah direndam 70 sungai, lalu digunakan sampai sekarang oleh kita, itu yang api hasil proses sebesar semut merah yang direndam 30 sungai, diletakkan ke gunung Angus, diambil dari panas yang tersisa di batu di gunung tersebut. Bukan api neraka, bukan api neraka. Makanya warnanya merah. Api neraka itu warnanya hijau dan hitam, biru dan hitam. Tapi faktanya api yang kita kenal di dunia itu panas apa enggak? Nah kalau api itu saja sudah lewat beberapa proses masih panas, ya apalagi api nerakanya aslinya. Nah kalau api neraka aslinya, apalagi neraka sa'ir yang kata Allah sendiri ayat mustaddah, panasnya sudah ditingkatkan beberapa level. Ayat selanjutnya dari tafsir dari ayat 11, kata Allah, bahkan idza ara'at mimakanin ba'id, ketika kalian seandainya bisa melihat neraka itu dari tempat yang jauh, maka kalian akan mendengar sami'ulah, mendengar suara neraka itu tabayyudu wa zafira, kegeramannya neraka dan suara nyala apinya pasti kedengaran dari tempat yang sejauh. Desahan api bagaimana ketika kita melihat kebakaran, kan api pada bunyi yang membuat simak manusia. Simaknya api itu melebihi simak yang lain, sehingga di Muara Baru itu tahun berapa itu ada kebakaran, ya dia lagi tidur nolongin anaknya, begitu ada kebakaran, suara api gemuruh, suara itu membuat manusia panik. Akhirnya anaknya digendong sampai ke lapangan. Begitu sampai ke lapangan, ternyata yang digendong itu bantal gulingnya anaknya malah ditinggal di rumah. Saking paniknya, karena yang keluar tanpa busana, keluar tanpa pakai celana, itu udah umum banget dalam menghadapi kebakaran. Maka kata Allah, sami'ullah tabayyudu wa zafira, mereka akan mendengarkan kegeramannya suara api dan nyalanya membeludak. Dia marah. Nah, lihat wilayahnya. Kalau dia menggebu-gebu, apa namanya? Berkobar-kobar kalau bani, sebagaimana orang yang marah tidak dalam alam sadrihi, begitu marah ditekan di hatinya, ditahan. Bagaimana rasanya? Menggelegar, menggolak, berkobar minal ghadab, saking
bencinya kepada manusia. Sebenarnya neraka itu sudah memperhatikan dari sekarang. Kalau Allah mengizinkan, sebenarnya bumi dan langit itu sudah tidak mau lagi. Bumi sudah tidak mau lagi diinjak oleh manusia yang zaman sekarang. Langit sudah tidak mau lagi menaungi manusia yang ada di zaman sekarang. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak dosa yang dilakukan oleh umat manusia yang sekarang. Sekarang, kalau kita orang mungkin alhamdulillah sudah ada pagar, sudah ada rem, sudah ada basic, insya Allah tidak akan ikut dan susah. Yang saya khawatirkan, anak cucu kita kelak. Anak cucu kita kelak, kalau pendidikan agamanya minim, khawatir karena rentan terjerumus terbawa arus di akhir zaman. Wa idza ulqu fiha makanan dhayyiqan, dan ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka yang sudah sempit, bitasdid dhayyiqan wa takbir, dan dibaca takbir dhayyiqan, bi ayyi dhayyiqa alaihi minha hal bimakanan yanal anam bil asli sifat muqarrarina. Di sana sudah sempit, mereka juga dibelenggu. Kenapa neraka jadi sempit? Karena Allah yang bersinyali di surat Yasin bahwa kebanyakan manusia itu tidak beriman kepada Allah. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim wa hum la yu'minun. Maka neraka itu sempit karena kebanyakan manusia masuk neraka. Kenapa surga itu luas, longgar, tidak sempit? Karena yang masuk surga hanya sebagian kecil. Hanya sebagian kecil. Berapa persen manusia masuk surga? Kita ukurlah. Jangankan bicara rukun iman, terlalu jauh. Rukun Islam saja. Yang pertama syahadat. Umat Islam yang bersyahadat, paham tak dengan arti syahadat? Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Saya bersaksi. Yang namanya saksi itu harus melihat dengan matanya, harus mendengar dengan kupingnya, dia harus ada di peristiwa yang dia saksikan. Dengan syahadat kita yang mengatakan saya bersaksi bahwa dalam Allah, pernahkah melihat Allah? Pernahkah mendengar Allah? Pernahkah tahu Allah? Bagaimana kesaksiannya pun diterima? Dipanggil polisi, Bapak Haji sebagai saksi. Ya Pak, saya siap sebagai saksi. Pertanyaan pertama Pak, waktu peristiwa ini terjadi, Bapak ada di mana? Saya ada di Bandung Pak. Terus berarti Bapak Haji nggak lihat persis? Enggak, karena saya ada di Bandung. Bapak Haji melihat peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa itu kejadiannya? Saya nggak lihat Pak. Bapak Haji mendengar peristiwa ini, ceritanya terjadi, mendengar dengan kuping Bapak Haji. Saya nggak mendengar Pak. Kira-kira kesaksiannya diterima atau ditolak? Pertama. Kemudian yang kedua, sholat. 80% penduduk Indonesia mengaku Islam. Berapa persen yang melaksanakan sholat di waktu? Apakah mengatakan wal-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah? Yang membedakan apakah orang Islam itu Islam atau kafir, lihat sholat. Ketika dia sholat berarti benar Islam. Ketika tidak sholat, ketika berjumlah sholat itu 20% dari
Ini masjid ini melingkupi berapa RT? Masjid aku lihat ini melingkupi berapa RT? 6 RT. Satu RT katakanlah 50 kakak. Satu kakak punya 2 jiwa, suami istri aja, tidak usah dibunuh. 3 lagi. Berarti 50 kakak kali 3 150 kali 6 RT 150 kali 6 berapa Pak? Seandainya sholat semua masuk gak masjid ini? Ternyata kan hanya setengah masjid, satu RT juga ada. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim wa hum la ya'lamun. Ketika banyak sholat yang sholat ada setengah masjid, apakah semua yang sholat tadi taat terhadap syarat dan rukun sholat? Karena sholat itu akan diterima atau sah, dan sah itu akan dikatakan sah kalau menepati syarat dan rukun sholat. Kalau syarat dan rukun sholat saja tidak paham, bagaimana dikatakan tidak sah? Maka dari 6 RT ini yang jumlahnya 150 kali 6 itu 900 rupiah, hampir 1000 ya. Ya ini ya, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanya ini ya, hanya ini. Ketika mereka tidak bisa neraka da'au, maka mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Sumuro mereka minta dibinasakan, hilangkan. Mereka minta mati, Allah matikan saja saya, dibanding saya siksa semacam ini, matikan ya Allah, matikan, minta mati. Kata Allah, nah tadul yawma sumuro wahidah, jangan satu kali minta mati mas, wadhu suburan kasirah, tambah lagi minta matinya berkali-kali dalam satu hari. Karena sebanyak apapun kalian minta mati, ini sudah alam akhirat, tidak ada lagi kematian, percuma permintaan kalian. Jangankan cuma satu kali, waktu semua berkali-kali, ribuan kali, jutaan kali, miliar kali sekalipun kalian tidak akan dipenuhi, karena ini alam sudah alam akhirat, dan alam sudah tidak ada lagi alam kematian. Mereka akan mengalami siksa yang sebesar selama-lamanya, tidak ada kematian. Betul, jangan adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'adta. Apakah itu lebih baik atau surga khuldi yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa? Karena setelah menjaga amal-masyirah, surga khuldi itu adalah pembalasan dari Allah dan tempat kembali yang baik dari Allah. Aymar iman lahu biha ma yasha. Di surga khuldi itu apapun mereka temukan, apapun yang mereka harapkan pasti ada, apapun yang mereka inginkan semua tersedia, halul lazimat, itu pasti. Ala rabbika, karena itu sudah tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berjanji wa'dan mas'ula. Ketika Allah berjanji bisa ditagih janjinya, karena Allah tidak pernah mengkhianati janjinya sendiri. Wa yawma yahiquhum, dan ketika Allah menggiring mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah, wa ma ya'buduna min dunillah, dan patung-patung yang mereka sembah, fayaqulu antum allahu ibadi, Allah mengatakan kepada mereka, apakah kalian sedang menyesatkan hamba-hambaku
sabil atau hamba-hamba sendiri yang tersesat tanpa yang sesat. Nah, di zaman sekarang ini banyak orang yang tersesat bukan karena disesatkan, tapi karena memang sesat sendirian. Tidak ada orang non-muslim ngajak membicarakan keselamatan, tapi umat Islam sendiri yang